Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita sudah mengangkat video dari Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro, yang beliau sampai bersumpah berdasarkan 4 disiplin ilmu, membuktikan bahwa Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Kemudian dengan semakin runyamnya urusan para kabeb Ba'alawi yang bahkan sampai menyerukan perang terhadap sesama muslim, itu menunjukkan bahwa semakin kuat bukti bahwa para kabeb Ba'alawi itu bukanlah zuriat Nabi Muhammad SAW. Dan kalaupun benar mereka zuriat Nabi Muhammad SAW, maka mereka bukanlah orang-orang yang harus diikuti. Justru mereka adalah orang-orang yang harus dijauhi karena pemahaman agama mereka sesat dan menyesatkan. Mengajarkan perang sesama muslim. Pernah Nabi Muhammad SAW mengajarkan perang sesama muslim? Nggak pernah kaum muslimin, nggak pernah. Dan kekacauan dari pemahaman agama para kabeb Ba'alawi yang sekarang ini rame dibahas, ini membuktikan kebenaran apa yang diucapkan, yang dijelaskan oleh Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah semasa hidup beliau. Beliau pernah ditanya, bagaimana tentang nasab Ba'alawi? Bagaimana tentang orang-orang yang mengaku sebagai Habib? Apakah benar mereka keturunan Nabi Muhammad SAW atau bukan? Maka Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah menjelaskan dengan detail, dengan tegas, bahwasanya jangan percaya pada Habib yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW. Kita simak videonya kaum muslimin. Bolehkah kita percaya kepada Habib-Habib yang ada sekarang ini boleh turun Rasul? Jangan percaya, bohong. Jangan percaya. Sekarang umpamanya dia mengatakan turun Nabi, apa bedanya? Apa kelebihannya? Kalau dia mengatakan keturunan Nabi, keturunan Rasul, konsekuensinya wajib dia mengikuti Rasulullah. Kenyataan yang ada tidak. Dia nggak mengikuti Rasulullah SAW. Melakukan perbuatan syirik, ziarah ke kubur wali-wali dan minta di sana, atau kuburan Habib. Kemudian juga mengadakan bid'ah-bid'ah dan yang lainnya. Kemudian juga orang diajak untuk kultus kepada dia bahwa dia yang paling mulia, bahwa dia ahli sorga, pasti sorga. Dari mana? Nah, coba kaum muslimin kan terbukti kaum muslimin. Ucapan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini terbukti. Memang seperti itu kelakuan para kabeb Ba'alawi kaum muslimin. Mereka mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, tapi tidak mengajarkan syariat Islam sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Mereka mengajarkan perkara-perkara syirik, perkara bid'ah, mengajarkan pengkultusan, mengajak jamaahnya supaya meyakini bahwa para kabeb Ba'alawi itu pasti masuk surga. Dan itu jelas kaum muslimin. Banyak sekali video-videonya kaum muslimin. Banyak. Bahkan mereka mengaku belum mati pun mereka sudah bisa masuk ke dalam surga. Suntuk di dunia masuk ke surga. Nanti sudah hilang suntuknya, balik lagi ke dunia. Dan itu ada kaum muslimin. Ada. Bahkan bukan hanya sekedar mengklaim bahwa mereka ini ahli surga, tapi mengklaim mereka ini bisa memasukkan ke dalam surga siapa saja yang mereka kehendaki. Ada itu videonya kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Jadi terbukti ucapan dari Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini kaum muslimin. Coba kita lanjut lagi kaum muslimin. Dan yang tahu seorang itu ahli surga, hatta dia melakukan amal soleh yang terbaik di muka bumi ini, nggak bisa kita jamin masuk surga. Nggak boleh. Sama juga orang muslim yang berbuat dosa dan maksiat, nggak boleh kita katakan di muslim ini pasti neraka, nggak boleh. Karena hanya Allah yang tahu. Menentukan surga dan neraka hak Allah, bukan hak kita. Tapi kalau Habib ini mengatakan saya ini tempatnya di surga, ngomong pada orang awam. Maka dipanggilnya pun beda dengan yang lain. Ima dipanggil Habib atau Sayyid. Sayyid. Kalau ketemu pun harus cium tangannya, diginiin tangannya nih. Harus cium. Kalau nggak dicium, kamu kualat nanti. Ini nggak boleh lah misalnya gitu. Harus cium. Nah, coba kaum muslimin Lagi-lagi terbukti kaum muslimin.
Memang rata-rata orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW itu sama seperti juga yang diucapkan sama Pak Profesor Dr. Ahmad Zahro. Hanya untuk bersombong-sombong. Ya, dari panggilan saja harus dipanggil Habib. Ya, selain Habib itu Muhibbin. Ya. Habib adalah orang yang harus dicintai. Sementara Muhibbin harus mencintai. Ya, harus mencintai. Mau Habibnya nakal, mau Habibnya gila, ahli maksiat, bodoh, harus dicintai. Karena mereka lebih mulia dibandingkan dengan yang bukan Habib. Meskipun yang bukan Habib itu ulama, harus tetap memuliakan Habib yang bodoh, Habib yang gila, Habib yang ahli maksiat. Ya, derajat mereka lebih rendah dibandingkan Habib. Ya, tugas mereka itu mengawal Habib, tugasnya mencintai Habib. Ya. Bahkan ya Allah, ya kalau kita nyimak ceramah-ceramah Habib ya. Habib ini menguasai dunia, ya. Dunia ini tergantung para Habib. Ya, kalau para Habib aman, dunia aman. Kalau Habib nggak aman, dunia nggak aman. Ya. Tapi lagi-lagi ngedabrus. Ucapan Ustadz Yazid ini terbukti bahwa ucapan mereka ini bohong dan mereka ini hanya untuk berbangga-bangga saja dengan sebutan Habib. Ya, untuk sombong-sombongan saja. Terbukti sekarang para Habib ini kan lagi goncang, lagi digugat nasabnya, ya bahkan sampai ya Mbak Alawi ini mencak-mencak nggak terima. Artinya posisinya nggak aman sekarang ini, ya. Tapi dunia aman-aman saja, ya terbukti bohong, ya. Bahkan benar kata Ustadz Yazid tadi kaum muslimin, ya. Kalau yang Habib, ya, kalau salaman harus dicium tangan, ya bahkan harus dibolak-balik. Ada caranya sendiri salaman dengan Habib dan yang bukan Habib. Kalau salaman dengan Habib ya tangannya harus dibolak-balik, harus dicium, ya dicium dadanya. Ada itu ajaran dari Mbak Alawi, ajaran dari Bahar Smith, ada. Ente mau lihat bagaimana harusnya murid cium tangan sama guru. Bukan cuma ditempel, dihirup, ditaruh di atas kepala ente, cium dada guru ente. Bahkan ya bukan hanya sekedar cium tangan bolak-balik ya. Bahkan bekas tempat duduk Habib saja ya. Itu diperintahkan untuk dicium karena barokah. Kaki Habib disuruh cium karena barokah. Itu ajaran siapa? Ajaran siapa? Ya Allah, ya coba lanjut lagi kaum muslimin. Dan ini diperbutkan oleh masyarakat. Ini penipuan. Dalam Islam nggak boleh. Jadi ketika dia mengatakan demikian, konsekuensinya dia wajib ittiba Rasulullah. Kita mau ikut dia, kalau dia ittiba. Kenyataan nggak ittiba. Tidak mengajarkan tauhid kepada Allah. Bahkan orang diajarkan untuk tawasul kepada dia. Minta kepada Allah melalui dia. Minta selamat melalui dia. Minta obat melalui dia. Semuanya. Sampai air putih pun minta ke dia. Kalau mau selamat nih air putih saya bacain. Nah, selamat kamu. Diludahin dulu air putihnya. Islam nggak ngajarkan seperti itu. Islam ngajarkan yang benar sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ya, saya bergaul dengan orang-orang itu juga. Saya katakan, kenapa kamu tidak mengajak orang kepada kebenaran? Kamu jawab itu nanti hari kiamat. Orang sesat di jalan dia. Nggak tahu orang kebenaran. Antum mengikuti Habib puluhan tahun, apa yang antum tahu? Apa? Nggak tahu kebenaran, nggak tahu Quran, nggak tahu tafsir, nggak tahu tauhid, nggak tahu manhaj, nggak tahu akidah yang benar, nggak tahu. Yang ada semua bid'ah, khaul, semua yang ada. Seperti yang diajarkan. Ini saya sampaikan seperti ini karena kita lihat kenyataan yang ada seperti itu. Dan terlalu berlebihan juga masyarakat mengagungkan mereka. Saatnya pun mereka betul-betul mengenal Nabi, ya buktikan dengan melakukan amal-amal saleh. Dan ketaatan kepada Allah, nggak ada bedanya dengan siapapun juga. Belum Nabi sendiri pun melakukan amal saleh. Bahkan Nabi mengatakan kepada Fatimah anaknya Nabi, ya Fatimah binti Muhammadin salini min mali ma syi'ti la ughni anki min Allah syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, minta kamu dariku harta. Karena anaknya Nabi perempuan, kamu minta dariku harta. Aku tidak bisa menyelamatkan kamu dari azab Allah pada hari kiamat. Anaknya bisa selamat. Dikatakan demikian dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari. Ini yang harus diperhatikan juga seperti itu. Pengakuan bisa aja orang mengaku.
Ya, siapapun bisa. Keturunan Arab, keturunan Nabi. Saya juga bisa bikin silsilah keturunan Nabi. Ya. Ya, seorang Arab, keturunan Arab, bisa saya bikin silsilah keturunan Nabi. Tapi bohongnya umat, nggak boleh. Tapi bukan itu, sekarang bagaimana dia melaksanakan ketaatan. Masya Allah, luar biasa kaum muslimin ya. Penjelasan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah tentang Ba'alawi, tentang para Habib. Cukup detail kaum muslimin. Cukup detail, cukup tegas ya. Memang para mukibin belajar dengan para Habib, ya memang nggak dapat apa-apa. Tauhid nol, ya. Fikih nol, ya nol, nggak dapat apa-apa. Ya paling dapatnya diajak ketimpringan, diajak haul, ya, kemudian diajak mengkultuskan para Habib. Cuma itu. Mau belajar apa? Ya. Wong sekelas Pak Umar bin Hafiz baca Al-Fatihah saja kacau. Ya. Belum lagi Bahar Smith, belum lagi Jindan, ya. Belum lagi kemarin ada siapa itu? Zaidan ya. Baca takbiran di Idul Fitri kemarin, ya. Bacanya apa coba? Katanya Allahu Akbar walillah ilham. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Coba kaum muslimin ya. Takbiran saja salah kaum muslimin. Allahu Akbar walillah ilham. Dan ini pimpinan majelis loh kaum muslimin. Majelisnya Ba'alawi, sering sepanggung sama Miftah. Ya, coba. Pimpinan majelisnya saja seperti ini. Ya, belum lagi Bahar Smith, belum lagi Zaidan. Baca Al-Fatihah saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustajim. Ya. Ya kan kacau kaum muslimin. Ya. Artinya sebenarnya dari dahulu, ya dari sejak lama, ya para asatidz salafi ini sudah menyampaikan, sudah memberikan penjelasan bahwa jangan percaya ketika Ba'alawi atau para Habib itu mengaku sebagai zuriat Nabi. Jangan percaya. Jangan percaya. Kalaupun benar zuriat Nabi, istimewanya apa? Kalau amalannya nggak sesuai dengan tuntunan Nabi, ya nggak ada istimewanya. Wong Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang bertakwa, bukan yang nasabnya nyambung kepada seseorang. Ya. Jadi sebenarnya jauh sebelum ada Kiai Imad, ya, ada orang-orang yang menggugat nasab Ba'alawi, yang memprotes daweran Ba'alawi, cerita-cerita khurafat Ba'alawi, ya. Para asatidz salafi itu sudah lebih dahulu menjelaskan, ya. Hanya saja dulu mereka belum sadar dan mereka juga tidak terima ketika ada penjelasan dari para asatidz salafi yang seperti itu, ya. Tapi sekarang alhamdulillah sedikit demi sedikit mereka mulai sadar, ya. Ya alhamdulillah lah, ya. Sudah mulai sadar dalam perkara tidak percaya nasab dan tidak percaya dengan khurafat-khurafat Ba'alawi, itu sudah lumayan lah kaum muslimin, ya. Meskipun mereka belum sadar total bagaimana tentang beragama yang baik dan benar. Tapi minimal sudah berkurang lah. Minimal sudah berkurang doktrin-doktrin dari Habib Ba'alawi kaum muslimin, ya. Ya sudah sedikit sadar lah, ya. Mudah-mudahan ya ke depan mereka dikenalkan dengan dakwah sunnah ini kaum muslimin, ya. Dakwah yang mengajak manusia untuk kembali kepada pemahaman yang benar, kepada pemahaman Nabi Muhammad SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.